Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus Alam Budi, peserta Lacar CPNS Angkatan 31 Kabupaten Kuantan Singingi, PPSDM Regional Bandung. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas mind mapping tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Inilah mind mapping wawasan kebangsaan dan bela negara yang telah saya buat. Definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu konsumsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan juga dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan juga mengandung sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan memiliki arti bagaimana cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari rangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah lahirnya organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, asal mula merupakan gerakan nasional yang ditandai dengan terbentuknya satu organisasi modern, Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan memberikan pencerahan akan pentingnya perjuangan guna melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Peristiwa penting berikutnya adalah lahirnya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan di Belanda pada tahun 1908. Organisasi ini sendiri merupakan organisasi yang terus aktif berjuang untuk memerdekakan seluruh rakyat Indonesia. Perhimpunan Indonesia sendiri didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia serta orang-orang Belanda yang menaruh perhatian pada nasib Hindia Belanda yang tinggal di negeri Belanda. Sejarah penting lainnya yaitu lahirnya Kongres Pemuda I yang diadakan pada tahun 1926. Dan pada Kongres Pemuda I ini menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Betawi, dan organisasi pemuda-pemuda lainnya. Lalu kemudian berlanjut lahirnya Kongres Pemuda II yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dipimpin oleh Sugondo Joso Puspito, yaitu dari PPI Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Pada Kongres Pemuda II ini kita mengenal bahwa ada suatu peristiwa penting yaitu lahirnya Sumpah Pemuda. Lalu sejarah penting lainnya yaitu lahirnya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Setelah lahirnya BPUPKI, kemudian lahirlah PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI memiliki tugas yaitu melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI sendiri diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945. Terkait fungsinya, PPKI memiliki beberapa poin. Di antaranya adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dihasilkan ketika sidang BPUPKI. Kemudian menyiapkan pemindahan kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh pihak Jepang. Lalu menyusun segala hal yang menyangkut tata negara jika Indonesia sudah merdeka nanti.
Konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam persatuan dan kesatuan yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai cita-cita hukum nasional yang menghendaki terciptanya tertib hukum selaras dengan harapan dan cita-cita masyarakat. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Secara konseptual, negara kesatuan merupakan suatu bentuk negara di mana kekuasaan pemerintahan berada dan dipegang pemerintah pusat. Kemudian yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Indonesia sebagai negara yang beragam, ditinjau dari karakteristik masyarakatnya memerlukan pengikat yang termanifestasi dalam suatu tata nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas negara. Identitas negara yang pertama adalah bendera. Bendera negara Republik Indonesia yang secara singkat disebut bendera negara adalah Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih atau kadang disebut Sang Dwi Warna. Identitas negara yang kedua adalah bahasa. Bahasa kita sendiri adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Identitas negara yang ketiga adalah lambang negara. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. Identitas negara yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan negara Republik Indonesia tercinta adalah Indonesia Raya. Berikutnya kita akan membahas tentang bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia pada Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Sebagai seorang ASN, kita harus mampu memegang teguh ideologi Pancasila, melakukan tugas secara profesional, pengabdian yang tulus pada negara. Sekian presentasi dari saya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Saya mengucapkan terima kasih. Jadilah aparatur yang mampu mengangkat martabat bangsa.